Audio Jungle. Tak mungkin hukum dari manusia, pedoman Rohmu dalam hikmat-Nya, jalan kebajikan-Mu tak terduga, rancangan-Mu terwujud semuanya. Yang melawan-Mu pasti binasa, dengan segala kekuatannya. Engkaulah Tuhan Maha Perkasa, semua kehendak-Mu jadilah. Engkau melawan yang berbuat jahat, yang sombong Kau jatuhkan terhempas, tapi yang rendah hati Kau tinggikan. Mereka akan mendapat berkat, para penindas sangat Kau benci, dengan jahatnya berlaku keji. Engkau melawat orang yang lemah, Kau menolongnya dan Kau beri berkat. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, di tengah duka yang melanda gereja kita dengan berpulangnya salah seorang jemaat kita, Amang T. Siregar, Bapak Michael, marilah kita memohonkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan secara khusus untuk keluarga dan anak-anaknya yang ditinggalkannya dengan mendekat kepada Allah. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam renungan pagi ini, mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan, kasih dan penyertaan-Mu selama ini yang masih memberikan kami nafas kehidupan sampai saat ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu, kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni 2025, diambil dari 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29 yang akan dibacakan dari seorang anak remaja kita. Dipersilakan. Nats Renungan Harian Kamis 19 Juni 2025 diambil dari 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dalam bahasa Batak didok, akan nateruk di Portibion jalan namar lea dipilih di bata. Tong siswa dai do asal soadaona naung cung hian asal nang manega-nega agia ise jelma maradopon di bata. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengambil tema renungan pagi ini, memahami hikmat Allah. Adalah tidak mudah untuk memahami hikmat Allah di dalam kehidupan kita, karena hikmat Allah berbeda dengan hikmat manusia. Dalam memahami hikmat Allah,
dibutuhkan sikap yang rendah hati, kerelaan hati untuk diproses dan dibentuk menjadi manusia baru dengan menggunakan kacamata firman Allah. Secara sadar, mau menyangkal diri dan lebih mengutamakan Allah di dalam aspek kehidupan kita. Mari melihat lebih dekat apa kata Alkitab mengenai hikmat Allah. Yang pertama, hikmat Allah adalah sumber dari segala hikmat dan pengetahuan. Hikmat Allah adalah asal mula dari segala pengetahuan dan pengertian yang sejati. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, "Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Yang kedua, hikmat Allah melampaui hikmat manusia. Hikmat manusia adalah terbatas, berpusat pada diri sendiri dan kepentingan kelompok, dan ujung-ujungnya bisa menyesatkan. Berbeda dengan hikmat Allah yang jauh lebih tinggi, sempurna dan kekal, karena apa yang dianggap bodoh oleh dunia justru adalah hikmat Allah. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Yang ketiga, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Untuk memperoleh hikmat Allah, manusia harus memiliki sikap hormat, tunduk dan taat kepada Allah. Ini adalah pondasi dari hikmat yang sejati. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian." Dan yang keempat, Kristus adalah hikmat Allah. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus diidentifikasikan sebagai perwujudan hikmat Allah itu sendiri. Melalui Kristus, manusia dapat mengenal Allah dan memperoleh pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan, "Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dari uraian penjelasan di atas, semoga pemahaman kita akan hikmat Allah semakin tercerahkan. Sekarang, saya akan bacakan kembali nats renungan hari ini untuk menyegarkan pemahaman kita bersama. "Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang pun manusia yang memegahkan diri di hadapan Allah." Inilah hikmat Allah, di mana Allah lebih memilih orang yang tidak terpandang, orang yang hina, orang yang tidak masuk hitungan dunia, dan terpinggirkan, bahkan yang tidak berarti bagi dunia ini. Menjadi pertanyaan penting buat kita adalah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari lihat dunia di mana kita tinggal dan hidup saat ini. Apa yang menjadi tolak ukurannya dalam memilih seseorang? Katakanlah dalam memilih seorang pemimpin, dari pimpinan terendah sampai pimpinan tertinggi dalam sebuah institusi. Yang utama, dia haruslah orang yang memiliki pendidikan, cerdas, cakap dalam berpenampilan, cakap dalam berbicara, luas dalam pergaulan, dan memiliki jaringan yang tinggi dengan orang-orang yang berpengaruh. Tidak hanya itu, dia juga haruslah memiliki kekayaan, harta dan materi yang cukup dengan segala logistiknya. Ini adalah hikmat manusia dengan serangkaian ukuran yang disematkan dunia dalam memilih seseorang pemimpin. Dan mari bandingkan dengan hikmat Allah yang disampaikan di atas. Kita bisa melihat bagaimana hikmat Allah yang jauh menembus hikmat manusia dengan segala pemikirannya yang terbatas. Inilah hikmat dan kuasa Allah yang mampu memutarbalikkan segala ukuran dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, selanjutnya dalam ayat 29 dikatakan,
supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini adalah akar dosa manusia, kebanggaan dan kesombongan. Manusia cenderung mengklaim pujian dan kemuliaan bagi dirinya sendiri, melupakan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Allah tentunya tidak berkenan kepada orang-orang yang congkak dan sombong dan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini adalah sifat memegahkan diri, yaitu orang-orang yang memuliakan dirinya sendiri dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, yang merasa bahwa keberhasilan yang diraihnya adalah karena usaha sendiri dan kelompoknya. Allah hanya berkenan kepada orang-orang yang rendah hati, taat dan selalu bersandar kepada kekuatan Allah, bahwa di luar kekuatan Allah, dia bukanlah apa-apa. Semua yang diraihnya adalah berkat kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Bagi Allah, dunia ini adalah karya ciptaannya dan sungguh-sungguh berada dalam genggaman tangannya, sehingga orang yang kaya, yang sombong dan congkak bisa dibuatnya menjadi orang miskin dan menderita. Sebaliknya, orang miskin yang taat dan rendah hati bisa dibuatnya menjadi orang kaya yang baik dan murah hati. Orang yang berpangkat tinggi, arogan dan otoriter bisa dibuatnya menjadi terpuruk. Sebaliknya, orang yang berpangkat rendah, jujur dan taat bisa dibuatnya sampai ke pangkat tertinggi sebagai pemimpin yang melayani karena dia tidak lupa dari mana dia berasal. Bagi Tuhan kita, semuanya itu tidaklah sulit, semudah memutarbalikkan tangan, karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita sarikan dari renungan hari ini? Di sini saya mencatat ada 4 poin. Poin yang pertama, mari jauhkan diri dari budaya pencitraan diri. Di era sosial media dan digital ini, kita hidup dalam budaya di mana nilai seseorang seringkali diukur dari jumlah likes, followers, kekayaan yang dipamerkan, atau citra kesuksesan yang dibangun. Orang berlomba-lomba untuk menampilkan diri sebagai yang ada, yang terpandang, yang berhasil. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah melihat hati. Ia tidak tertarik pada branding kita, tetapi pada ketersediaan kita, bahkan dalam kelemahan kita untuk melayani Tuhan. Tantangannya adalah untuk tidak terjebak dalam perlombaan dunia untuk menjadi seseorang menurut standar dunia, melainkan menjadi siapapun yang dapat dipakai Allah. Poin yang kedua, mari lebih peduli pada sesama, terlebih kepada yang termarginalkan. Dalam masyarakat yang semakin individualistis dan mengedepankan efisiensi, seringkali kita cenderung mengabaikan mereka yang hina atau tidak terpandang, para kaum miskin, terlantar, para lansia yang sendirian, anak-anak yatim piatu, penyandang disabilitas. Firman ini menantang kita untuk melihat mereka dengan mata Allah. Merekalah yang seringkali dipilih Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Gereja harus menjadi tempat di mana setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, merasa diterima dan dihargai. Poin yang ketiga, mari secara sadar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ayat ini adalah penawar yang ampuh bagi kesombongan intelektual, kesombongan kekayaan, atau kesombongan kekuasaan. Kita cenderung mengandalkan kekuatan, kecerdasan, atau sumber daya kita sendiri dalam menghadapi tantangan hidup. Namun, firman ini menegaskan bahwa segala kebaikan, segala keberhasilan, dan bahkan kemampuan kita untuk melayani berasal dari Allah. Ini memanggil kita untuk rendah hati, mengakui bahwa tanpa Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah undangan untuk berhenti memegahkan diri dan mulai memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan poin yang keempat, mari menerima kelemahan kita sebagai jalan kekuatan Allah. Ketika kita bergumul, tidak memiliki kecukupan,
dan merasakan tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada Tuhan dan bahkan menjadi rendah diri, maka firman ini adalah kabar baik. Justru dalam kelemahan kita lah kuasa Allah menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Allah tidak membutuhkan kesempurnaan kita. Dia membutuhkan ketersediaan kita untuk melayani Dia dalam semua aspek kehidupan kita untuk menjadi khotbah yang hidup. Dia dapat menggunakan kelemahan kita, keterbatasan kita, bahkan kegagalan kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Ini adalah kebebasan dari beban untuk harus selalu kuat dan sempurna menurut ukuran di mata dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, nats renungan hari ini adalah sebuah manifesto tentang kedaulatan dan kasih karunia Allah. Ini adalah teguran bagi kesombongan manusia dan undangan untuk merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah alat di tangan-Nya, bukan karena kelebihan kita, melainkan karena anugerah-Nya semata. Mari kita berhenti membandingkan diri dengan standar dunia dan mulai mencari cara untuk memuliakan Allah dalam segala sesuatu. Dan biarlah hidup kita menjadi bukti nyata bahwa segala kemuliaan hanya bagi Allah dan bukan bagi siapapun yang memegahkan diri di hadapannya. Marsangapma dipatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk hidup seturut dengan hikmat Allah, yaitu menjadi jemaat yang memiliki kepedulian kepada sesama, terlebih kepada yang lemah dan termarginalkan, mengangkat yang rendah dan menjadi saksi bagi hikmat Allah yang dinyatakan bukan melalui kekuatan duniawi, melainkan melalui kelemahan manusia. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkanlah hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan buat mereka. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja, berkarir, dan memiliki prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala usaha, pekerjaan, dan karya mereka, sehingga dapat bertahan dan berkembang dengan baik. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka, dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong baginya. Berdoa juga untuk keluarga Amang Sintua Beis Mangunsong, Inang Bursiturus, Opu Nisi Hasyana, Darwik Diaspora, yang pada hari ini genap berulang tahun pernikahan. Tuhan tambahkanlah umur pernikahan yang panjang, kesehatan dan sukacita bersama semua puparannya, menjadi penggengsa hormat tua Satu Nomor Nini Marnono. Hari ini kami berdoa untuk keluarga jemaat yang berduka karena ditinggalkan Amang T. Siregar Bapak Michael yang sudah Engkau panggil kemarin. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan dan menghibur Inang Nyonya Siregar Burmanurung dan juga anak-anaknya Michael, David, Christian, dan Jojo dalam melewati masa duka yang berat ini, dan memberikan pengharapan akan sukacita di kemudian hari sebagai pengganti duka cita hari ini. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa
serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.